Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang rangkaian arus bolak-balik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang faktor daya dan daya rangkaian. Kita perhatikan dulu rangkaian RLC-nya, ya. Kemudian kalau dilihat dari diagram fasor, ini diagram fasornya, maka kita ada di sini ada yang namanya sudut fase atau sudut C. Nah, sekalian, pada faktor daya dan daya rangkaian dikenal adanya faktor daya yang besarnya cos C sama dengan VR dibagi dengan V, atau boleh juga R dibagi dengan Z. Ini disebut dengan faktor daya. Faktor daya. Nah, dayanya sendiri di persamaannya adalah daya rangkaian arus bolak-balik, sama seperti pada saat kita mencari P pada arus searah, bahwa daya adalah perkalian antara tegangan dengan kuat arus. Tapi pada rangkaian arus bolak-balik, P adalah V efektif, tegangan efektif, dikalikan dengan arus efektif, dikalikan dengan faktor dayanya, yaitu cos theta. Karena V efektif itu adalah I efektif kali Z, maka kalau F efektif diganti dengan IZ menjadi P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan Z dikalikan dengan cos theta. Kalau I efektifnya yang dirubah, I efektif itu adalah V efektif dibagi Z, maka bersamaan dayanya menjadi V efektif kuadrat dibagi dengan Z dikalikan dengan faktor daya cos C-nya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat anakku sekalian contoh soalnya. Rangkaian RLC seri pada gambar di bawah ini memiliki faktor daya 80% jika R 100 ohm, dan berdasarkan data pada gambar besar daya listriknya adalah, diketahui di sini adalah faktor daya cos C-nya 80% atau 4/5. Kemudian R-nya adalah 100 ohm. Maka dari faktor daya kita bisa menemukan Z-nya. Cos C sama dengan R per Z sama dengan 4/5. Maka di sini karena R-nya sama dengan 100, berarti Z sama dengan 100 dikali 5 dibagi dengan 4 sama dengan 125 ohm. Z-nya 125 ohm. Nah, ini adalah V-nya. Ini V rangkaiannya.
Berarti V rangkaian itu 250 volt. Maka dayanya adalah V efektif kuadrat dibagi dengan Z dikalikan faktor dayanya. Nah, kita lihat V efektif itu adalah V dibagi dengan akar 2. Berarti V efektifnya adalah 250 per akar 2. Maka dayanya sama dengan 250 per akar 2 kuadrat per Z-nya adalah 125 kali cos tetanya 4/5. Ya, faktor daya 4/5. Berarti kita buka kuadratnya. 250 kuadrat akar 2 kuadrat 2 per 125 kali 4/5. Ini coret nih. Iya. Jadi 250 dibagi 5 dapat 50. Jadi 50 kali 4 200 watt. Ya. Jadi daya rangkaiannya 200 watt. Isinya yang C. Ya. Berikutnya contoh nomor 2. Diagram di bawah merupakan data saat rangkaian RLC seri dialiri arus bolak-balik. Dari rangkaian kita tahu bahwa R adalah 60 ohm, XL 75 ohm, XC 30 ohm, maka Z-nya adalah akar 60 kuadrat ditambah XL dikurang XC 75 dikurang 30 berarti 45 kuadrat sama dengan 75 ohm Z-nya. Dari data itu besarnya faktor daya berarti cos C, berarti pakainya R dibagi dengan Z. Berarti R-nya berapa? R-nya 60, Z-nya 75. Sama-sama dibagi 15, 60 bagi 15 dapat 4, 75 bagi 15 dapat 5. 4/5 atau 0,8. Isinya yang C. Ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, anak sekalian, ini mari berarti soal. Silakan kamu coba. Ini berdasarkan contoh yang lihat kembali contoh-contohnya. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan. Nomor 3 dan nomor 4. Kalau kamu sudah bisa kerjakan mari berarti soal ini, maka lanjutkan ke tes online-nya. Oke, semoga mudah dipahami. Pembahasan kita tentang faktor daya dan daya rangkaian ini merupakan pokok bahasan terakhir dari bab rangkaian arus bolak-balik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.